Sat Sri Akal. Selamat datang di podcast PPI India, tempat kita cerita, curhat, dan saling menguatkan sebagai anak rantau. Oh iya, episode kali ini kami rekaman pada hari Sabtu tanggal 2 Mei sekitar pukul 8 malam. Episode kali ini spesial banget, karena kita bakal bahas bulan pertama di India, alias fase di mana kita semua berubah dari aku siap kuliah di luar negeri, jadi aku harus ngurus apa dulu ya. Dan fun fact-nya, hari ini aku nggak cuma jadi host nih, tapi aku juga sesama korban administrasi kampus di India. Oh ya, biar nggak awkward, kita kenalan dulu. Nama, kampus, kota, jurusan, dan sekarang lagi di fase masih kaget, sudah mulai stabil, atau sudah jadi tempat orang lain untuk bertanya. Di sini, Kia nggak sendirian. Kia ada beberapa teman yang akan perkenalan. Monggo kakak-kakak. Baik, terima kasih Mbak Kia. Mungkin izin memperkenalkan duluan ya. Perkenalkan, nama saya Naufal Badi Alam. Saya second year di University of Mumbai. Dan sekarang lagi masuk nih ke final year. Baru aja nih. Selesai ujian bulan kemarin. Kebetulan kalau sekarang aku sendiri udah di fase nih. Fase udah mulai stabil. Karena mungkin awal-awal pas the first year, itu susah banget adaptasinya. Karena aku jadi satu-satunya orang yang studi di University of Mumbai. Banyak banget challenging yang harus dilakukan. Contohnya mungkin kayak administrasi itu ribet banget. Atau bahkan adaptasi buat immerse sama teman-teman India dan juga internasional. Dan sekarang udah mulai sih ditanya-tanyain sama teman-teman yang mau apply beasiswa. Dan juga yang pengen naik gimana sih biar adaptasinya cepet gitu, Kak. Terima kasih. Udah jadi mentor ya ini sekarang Kak Naufal. Bener banget. Halo, selamat pagi, selamat malam semua yang dengerin. Perkenalkan, nama saya Andri Maulana. Saya studi di Indian Institute of Technology Patna, di kota Patna, di state-nya Bihar. Sekarang mungkin beda banget nih sama Mas Naufal. Mas Naufal masih sibuk sama administrasi, saya udah di tahun keempat studi saya di IIT Patna. Bahkan sekarang masuk tahun ke-6. Karena dulu S2-nya saya juga di sini gitu. Jadi mungkin sama Mas Novel beda jauh ya. Mas Novel baru masuk, aku udah insya Allah hampir lulus gitu. Dan aku studi di Department of Humanities and Social Science, di prodi aku pendidikan bahasa Inggris. Aku fokusnya research di pendidikan bahasa Inggris gitu. Terima kasih. Insya Allah. Keren. Tapi sudah 6 tahun. Udah lama ini Mas. Sekarang kayaknya udah jadi warlock nggak apa-apa juga nih. Legal. Udah kerasa jadi warlock sekarang. Baik. Kalau Kak Sakina gimana nih? Oke, halo semua. Nama saya Sakina dan saya sedang studi di Gujarat University S1 jurusan Mass Communication and Journalism. Sama kayak Mbak Kia, tapi bedanya aku S1. Betul. Dan sekarang aku udah mulai stabil, meskipun aku first year tapi aku udah mulai stabil dan udah beradaptasi dengan lingkungannya, juga panasnya Gujarat ini. Iya benar. Ngomongin tentang panas nih, sekarang India kan udah musim panas nih. Ini Mas Naufal di Mumbai sama Mas Andri yang di Bihar dan Kak Sakina di Gujarat. Ini suhunya pada berapa di sana nih sekarang? Ntar aku cek dulu Mbak ya. Baik, cek dulu ya. Kalau Mei ini kalau di Bihar ini alhamdulillah ya beberapa hari ini kita hujan, tapi minggu kemarin itu lumayan panas ya. Suhunya itu udah sampai 40-41 di siang hari. Padahal ini di akhir April ya, baru awal Mei. Tapi udah segitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak turun lagi di kisaran 30-an. Sekarang udah agak lama. Tapi nggak tahu nih bulan ini gimana nanti. Kalau Kak Sakina gimana nih? Kalau untuk aku sendiri di sini tuh kadang 41, 42 itu panas banget sih. Apalagi di siang hari. Tapi malam-malam juga masih panas, masih kerasa panasnya gitu. Sampai keringetan banget.
beda banget pokoknya sama di Jakarta atau di kota lain yang di Indonesia. Mas Naufal gimana? Panas di sana? Atau sudah bisa goreng telur, Mas? Ah, waduh, kebetulan Mumbai kan lebih selatan nih dibandingkan dengan teman-teman di daerah utara nih seperti Mas Andri atau Mbak Sakina yang lebih panas banget. Kalau panas, kalau dingin dingin banget rasanya gitu. Benar-benar 180 derajat gitu. Nah, kalau di Mumbai cenderung stabil kita buat rasanya. Tapi emang buat akhir-akhir ini jujur dibandingkan tahun kemarin atau 2 tahun kemarin, itu kerasa panasnya tuh benar-benar berubah banget. Dan teman-teman juga reportnya katanya tahun itu lebih panas banget. Makanya nih sekarang saya kabur ke Jakarta buat escape dari kepanasan India ini. Yang mana India kan jadi the hottest country in the world nih saat ini gitu. Mumpung lagi liburan, sekalian kabur nih, kabur dari panasnya India. Bener banget. Ya, akhirnya bersyukur ini di Punjab, di India Utara. Jadi panas pun nggak begitu kepanasan, tapi kalau musim dingin, kedinginan. Gitu. Kalau di tempat Kak Kia, gimana Kak? Di Kia masih suhu tertinggi 40-41, cuma biasanya normalnya 36. Itu menurut Kia udah panas banget. Kemarin sempat ke Gujarat, ya Allah please, ya Allah kembalikan saya ke Punjab saja. Oke deh, jadi kita udah tahu nih perbedaan kalau di Indonesia musimnya cuma ada 2, kalau di India ada 4 musim gitu ya, cuma hanya beberapa lokasi tergantung utara dan selatannya juga, dan itu membuat kita kaget juga ya karena perbedaan suhu itu antara India dan juga Indonesia. Oke, kita mulai nih dari momen paling ikonik ketika tiba di India. Pertama kali nyampe di India, itu pertama kali yang ada di pikiran teman-teman tuh apa? Lebih banyak wow-nya atau lebih banyak waduhnya nih? Kalau kayak Kia misalkan pertama kali nyampe di India tuh bukan lebih banyak wow-nya, Kia lebih banyak waduh kok kayak gini, waduh kok public transfernya gini, waduh kok sistemnya kayak gini. Jadi kayak wow-nya itu dikit banget awal-awal nih. Kalau kakak-kakak gimana nih? Boleh di-share pertama kali nyampe di India? Siapa dulu nih? Boleh, siapa aja. Aku dulu ya. Kalau pertama kali nyampe itu udah agak lumayan lama ya, 2019 pertama kali aku nyampe ke India sebelum COVID pada waktu itu. Jadi mungkin aku mau cerita dulu, aku tuh ke India ini adalah negara pertama yang aku kunjungin. Aku belum pernah kemana-mana, bahkan aku tuh cuma di Indonesia pun aku dari Lampung asalnya, terus paling main tuh cuma ke Jawa, mungkin belum banyak main-main. Nah, jadi langsung ke India itu ada perasaan penasaran, terus ada takutnya juga karena baru pertama kali keluar negeri gitu. Terus ada senangnya juga, excited gitu, mau apa namanya, studi di negeri luar gitu. Nah, waktu pertama datang itu ingat di bulan Juli, suhunya agak lumayan masih hangat, masih panas, dan hujan juga. Jadi waktu datang, saya ngerasa kalau ada apa ya, vibe-nya itu beda. Terus aku tuh kayak nyium aroma yang apa ya, kayak beda dari Indonesia gitu. Kayak Ini Mas. itu bukan dalam artian yang negatif, tapi kayak apa ya, aku nyium aroma yang beda aja di negara ini. Jadi sampai sekarang pun ketika aku kemarin beberapa kali pulang ke Indonesia, terus nyampe lagi ke India, itu recall lagi tuh memori yang dulu pertama kali nyampe. Ya apa ya, sama kayak Mbak Kia lah, mungkin banyak apa namanya, kagetnya, banyak penasarannya juga gitu. Dan aku ingat waktu di bandara itu, udah mau keluar bandara, jadi ada petugas gitu, aku nanya kalau nggak salah waktu itu, dan beliau itu nggak jawab, nggak ngasih apa namanya jawaban sama sekali. Beliau cuma gini doang. Aku nggak tahu tuh ini boleh keluar nggak gitu, tapi orangnya diem aja. Terus aku ngelihat yang lain keluar, aku ikut keluar. Ternyata gestur itu ternyata nggak bolehin kita, artinya iya gitu. Jadi dari bandara aja udah lumayan kaget di situ. Itu sih. Karena memang katanya ya Mas, kalau misalkan kita pindah atau lagi perjalanan gitu, setiap tempat itu punya aromanya sendiri. Dan itu bisa recalling gitu loh Mas. Jadi misalkan Iya.
suatu tempat, kayaknya aku inget deh suasana ini Iya, kali aku di sini kayak gitu. itu aku Kayak, ngerasain itu, Mbak. Kalau Mas Naufal gimana nih pertama kalinya? Baik Mbak Kia, kalau diinget-inget pertama kali nih datang ke India itu bulan Agustus aku tahun 2024. Itu lagi masa-masanya musim hujan banget gitu. Dan luckily aku tuh dijemput sama pihak kampus gitu. Jadi ada mobil yang jemput dan dibawa aku juga tuh ke tempat asrama kampusnya. Nah, tapi uniknya di sini, aku ngerasa kayak apa ya, apalagi Mumbai sebagai kota metropolitan gitu ya. Ketika ke airport itu semua masih bagus banget. Skyscraper-nya banyak di mana-mana dan sebagainya. Terus jalan-jalan, kok tiba-tiba ada pemukiman gitu yang benar-benar kayak benar-benar yang kumuh gitu sebagai contoh gitu. Orangnya random banget. Dan juga yang pasti dan yang utama adalah hongnya di mana-mana. Kok di mana? Tedo, tedo, tedo. Bener-bener di mana-mana kedengeran gitu. Tapi ya Allah, orang begadang ya selama perjalanan kan begadang untuk aku nggak tidur. Tuh nyampe hari siang udah stres, udah pengen tidur gitu, rasanya udah stres banget dengerin klaksonnya itu. Akhirnya setelah perjalanan juga 30 menit, nah hilang tuh hongnya karena masuk ke area-area yang emang bagus gitu ya, emang lebih develop lah di South Mumbai-nya itu. Nah, terus baru udah nyampe di situ. Dan pertama kali ya, bayangin baru pertama kali turun naik mobil dikasih chutney hijau-hijau. Nggak tahu apa itu nama bumbu apa rasanya gimana dikasih chutney hijau. Jadi kayak gitu apa nih? Terus kata kata bayangnya yang driverku enak. This is good, delicious. You should try it. Terus akhirnya oke aku coba dan aku kayak senyum kayak ini enak banget dalam hatiku tidak, aku tidak pernah mencoba rasa ini, nomor tiga tidak enak dan bener aja nggak enak kan. Dan tapi waktu demi waktu aku jadi suka chutney karena ya awal experience itu gitu. Dan juga nyobain tandoori enak banget. Karena juga nyobain tandoori itu enak. Salah satu jadi makanan favorit juga nih sampai saat ini. Gitu sih. Jadi klakson dan sebuah tempat di Mumbai ya, perbedaan atas dan bawah rakyat kaya dan miskin itu lebih jelas banget gitu. Itu aku kagetnya sih. Jakarta tuh nggak apa-apa gitu. Baru nyampe udah tiba-tiba dikasih chutney gitu kan ya, kaget banget ya. Asli kaget banget. Karena itu kaget banget sih. Ya Jadi tuh dulu jadi pengen main ke Mumbai nih, Mas. Gas main. kan Aku belum pernah nih. harus. Jadi saat itu Kia juga turun di Mumbai pertama kali nyampe di India, dan itu memang kelihatan Mas dari atas, kayak di sini daerah yang metropolitan, di sini daerah yang kumuh kayak gitu. Memang perbedaannya tuh bener banget, dan polusinya kelihatan dari atas ya, pas dari pesawatnya mau turun itu. Benar sekali. Kalau Sakina gimana nih pertama kali nyampe nih di India? Aku tuh dari awal mau ke India tuh udah nurunin ekspektasi aku kayak oh India tuh nggak bakalan se-wow itu gitu. Jadi aku turunin serendah-rendahnya biar aku tuh nggak kaget gitu. Tapi malah pas aku nyampe tuh kayak loh nggak seburuk itu ternyata. Maksudnya tuh kayak pas di video kan ada tuh video Mega Mei keliling asrama di Gujarat ya. Itu tuh jelek kan. Tapi pas aku nyampe malah aku dapet yang bagus. Terus aku kaget kayak, loh kok malah dapet yang bagus gitu. Terus aku juga jadi orang pertama yang baru datang di sini. Jadi itu tuh asrama masih kosong banget. Tapi sebenarnya ada, tapi di lantai bawah. Aku di lantai atasnya itu bener-bener kosong. Jadi aku masih sendirian. Dan terus aku dijemput sama taksi dari Jiwonya sendiri. Terus ada Kak Dia, ada Kak Dana juga yang jemput aku. Kalau hal yang bikin shock apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Awal-awal aku kayak ya udah aja gitu. Nggak ada hal yang buruknya gitu, nggak ada. Malah gara-gara aku menurunkan ekspektasi yang rendah, aku malah dapetnya yang baik-baiknya gitu loh. Kayaknya memang kita harus jangan berekspektasi nanti sakit hati. Bener.
Jadi kebutuhan ekspektasi sendiri. Iya. Berarti dari teman-teman kita yang udah sharing ini ternyata ada wow dan ada waduhnya juga. Cuma kalau misalkan kita kepikiran kayaknya waduh doang, kita nggak bakal dapat wow-nya nih. Jadi teman-teman misalkan yang ada di Indonesia pengen banget ke India, teman-teman nggak usah bernegatif thinking dulu, karena semua hal di dunia ini ada positif dan ada negatifnya juga. Oke, setelah itu tadi kita udah bahas makanan nih, Mas Noval di Mumbai, chutney, terus Kak Syakina yang bahas tentang hostel, ada perbedaan kayak bagus dan buruknya juga, terus Mas Andri juga yang mungkin suhunya berbeda dari Indonesia gitu ya. Kita bisa lihat nih, beda banget sama Indonesia. Pertanyaan Kia nih, culture shock apa sih yang paling kerasa? Kayak teman-teman akhirnya mikir, kayaknya aku harus adaptasi cepat nih, kayaknya ini beda banget sama Indonesia dan aku harus cepat survive nih di kondisi ini. Apa yang bikin teman-teman merasa di situasi seperti itu? Boleh di-share dong? Coba dulu nih, Boleh. coba jawab ya. Kalau aku pribadi mungkin yang beneran bikin kaget itu, aku kurang lebih mirip sama Mbak Sakina yang nggak ada ekspektasi apa-apa. Aku beneran excited gitu, pengen tahu sebenarnya gimana negara ini gitu. Cuman yang sulit sulit eh, aku terima tuh apa ya, lebih ke cuaca sih, lebih ke cuaca. Itu badan kita kan apa ya? Maksudnya aku kan nggak pernah kemana-mana, aku cuma di Indonesia aja. Dengan suhu yang ya kita tuh di rumah pakai kipas angin aja udah cukup gitu. Apalagi saya di kampung kan nggak panas-panas banget. Nah di sini itu sampai panasnya yang benar-benar kayak 40 derajat lebih itu, wah itu bikin sakit sih. Pertama tuh nggak bisa kita, walaupun kita coba dengan apapun ya, kecuali kalau kita punya air conditioner gitu mungkin bisa. Cuman kan kita nggak mungkin seharian mungkin di ruangan juga, kita kan harus keluar segala macam. Nah itu perlu adaptasi sih. Dan selain itu mungkin ini waktu awal-awal itu kan pagi itu kayak pengen sarapan atau pengen cari makanan karena lapar kan. Waktu itu kami datang itu malam, jadi pagi itu lapar. Nah, giliran kita mau cari makanan ternyata jam 8, jam 9 belum ada toko yang buka, Tutup semua itu. masih bukanya siang gitu. Itu yang agak kaget sih awal-awal kayak gitu. Jadi ya kita harus menyesuaikan lagi, kalau mau sarapan ya kayaknya lebih bikin dulu di rumah gitu daripada nyari ke warung. Oke. Kalau dulu Kina sama Kia itu pas angkatan kita 2025 itu kayak udah aware sama perbedaan suhu, sama kayak makanan gitu Mas. Jadi Oke. kita tulis gitu obat-obatan apa yang harus dibawa. Karena mungkin kita nggak tahu gitu kan di India kita bakal sakit atau enggak dan obat-obatannya bakal cocok atau enggak. Gitu enggak sih Kina dulu? Ya sih. Iya bener banget. Terus aku Kalau juga aku udah siapin dua kipas tangan buat ya, jaga-jaga panasnya. Tapi tetap aja masih panas pakai dua kipas juga. kalau aku referensinya dulu tuh mungkin tahun 2019-an belum semasif sekarang ya, kayak banyak orang yang bikin konten gitu-gitu. Paling aku tuh referensinya cuma film Bollywood tahun 90-an. Jadi tahunya India kan dari gitu. Dulu tuh mungkin referensinya cuma dari YouTube-nya Mas Agus Aufia, teman-teman tahu. Nah, dari situ jadi belum begitu aware sama sama apa namanya kondisi yang di sini tuh gimana gitu. Tapi alhamdulillah karena saking excited, jadi apapun itu terabas saja di awal-awal. Soalnya kita pengen survive juga dengan kondisi seperti itu ya Mas. Kalau Mas Noval gimana nih? Aduh, kalau berbicara culture shock sih. Tadi seperti yang aku jelasin pertama, of course tuh Hong to everywhere, berisik banget. Nggak tahu ya, itu katanya sih kalau di Jawa mungkin Hong tuh sebenarnya kayak permisi, monggo, gitu kali ya, kasarannya gitu Hong tuh. Walaupun ngeganggu banget mungkin kalau orang Indonesia, apalagi ke sana kayak aduh kaget banget dah sama Hong Hong. Terus kemudian kedua adalah aksen. Nah, itu aksen tuh pasti ada pasti gitu biasa dengerin Amerika yang kita pakai di Indonesia gitu kayak pindah ke India tuh drill we walk the talk not only talk the talk gitu.
bener langsung medok ke India itu gitu. Kita saya ngomong apa nih orang gitu. Apalagi lecture tuh ngomongnya cepet terus bener medok banget gitu. Dan itu harus adaptasi itu setengah tahun tuh baru bener kayak oke, aku belum bener fully understand yang bener every single word tuh pas itu gitu. Kemudian bumbu makanan tuh bumbunya tuh ngerempah banget gitu. Karena kalau di Indonesia masih ada fresh soto dan sebagainya gitu, hampir di India nggak pernah nemu. Bukan hampir lagi sih, pasti ini yang nggak nemu yang bener kayak fresh food tuh. Pasti ada bumbu apalagi masalah tuh kayak part of life gitu. Kasarnya kalau kita makan gado-gado, makan nasi dan sebagainya nggak pakai sambel. Nah itu masalah gunanya di situ. Bener-bener sengebumbu itu, gitu sih Kak. Sumpah ya Mas Kia pertama kali nyampe sini beli jus mangga biar seger. Taunya di dalam jus mangganya ada garam sama masalahnya. Ya Allah. Terus itu keren banget ya, apalagi baru dateng. Sumpah gila-gila banget. Kalau Kak Kina gimana nih? Aku Kan bikin setuju banget sama Mas Noval. Awal-awal belajar tuh kayak dosennya ngomong apa ini gitu, kayak aksennya tuh beda. Kayak akunya juga harus ditanya pun, hah? Hah? Gitu. Jadi kayak orang yang nggak ada pikiran gitu sama sekali. Tapi bener-bener aksennya tuh bikin aku culture shock. Akhirnya aku coba buat beradaptasinya ya berbulan-bulan sih, kayak 3 bulanan gitu oh baru nyadar gitu. Gitu sih, sama cuaca juga sama. Panasnya ini bener-bener bikin panas banget. Sama malam hari juga masih panas. Apalagi ya, makanan kalau buat makanan aku nggak masalah sih. Kayak panipuri aku suka. Aku nggak ada masalah di makanan sih, malah. Nah, pas musim dingin kemarin Gujarat dingin kan? Maksudnya daerah Dingin, India dingin. dingin kan Iya, ya? dingin. Tapi aku belum pernah nemu kayak hujan yang bener-bener hujan kayak di Mumbai gitu. Di sini tuh. Jadi Jadi kalaupun hujan tuh sebentar aja. Mm-mm. Mas belum merasakan monsun ya? Kalau di India namanya monsun ya, musim Iya, hujan. iya benar. Mungkin Gitu. dalam tahun ini kita nanti bisa merasakan ya musim hujan di India. Aku Oke. merasakannya di Mumbai. Kan Oh, kemarin pernah ke Mumbai aku. oke. tujuh Di Mumbai belasan Iya, 17-an. buat sering hujan. rentenan. Oh, 17 Agustus kemarin di Mumbai ya. Iya, betul. Dan oke teman-teman, kita tadi udah bahas culture shock nih. Teman-teman pasti merasakan kayak perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sama di India karena ini pertama kali di India, jadi wajar ya. Tapi karena semakin lama kita di India, kita juga semakin survive, kita semakin kayak beradaptasi dengan kondisi kita kayak gitu. Jadi sekarang kita akan lompat nih ke hal yang paling krusial di pembahasan kali ini. Fase yang jujur ini bikin kita panik di awal-awal, yaitu fase di mana kita sadar kalau di hidup ini kita tuh perlu mengisi banyak formulir dan registrasi. Bahkan kayak di kampus gitu, nggak hanya registrasi di kampus, kita harus registrasi FRRO dan lain sebagainya. Dan itu nggak cuma satu registrasi doang, kita harus ke sini, bahkan untuk SIM card aja kita harus registrasi gitu. Oke, jadi pertama kali teman-teman datang, hal pertama apa yang teman-teman urus? Yang teman-teman registrasi dulu nih, yang paling penting menurut teman-teman setelah tiba di India. Ada nggak teman-teman yang kayak bingung harus mulai dari mana, hal paling ribet di administrasi awal tuh apa, dan ada nggak teman-teman kisah di mana teman-teman kelewat satu hal dan kayak itu bikin semuanya jadi buyar gitu. Boleh di-share dulu dong Mas Andri. Oke. Mungkin untuk yang mau datang usahain kontak dulu di kampus teman-teman itu ada senior nggak di situ. Kalau ada itu bersyukur banget karena sangat membantu sekali nanti. Kita kan banyak administrasi, kemudian hal-hal dokumen-dokumen itu kan penting banget. Jadi kalau ada bersyukur dan kontak temennya. Cuman kalau nggak ada bisa kontak teman-teman PPI yang paling dekat atau teman-teman yang bisa dihubungi. Terus saran aku sih yang pertama di minggu pertama pasti teman-teman capek ya karena perjalanan mungkin, tapi
saran aku sih begitu datang kalau bisa urus dokumen sesegera mungkin. Kalau bisa diberesin di minggu pertama, walaupun kayaknya agak susah ya beres di minggu pertama. Tapi kalau bisa setiap hari itu ngelakuin sesuatu. Dalam artian kita itu butuh SIM card. SIM card itu penting banget. Yang pertama, mungkin saran aku bikin nomor telepon dulu, karena itu nanti hubungannya sama kelengkapan berkas kita kan. Kalau bisa bikin SIM card. Kalau teman-teman dari ICCR itu sesegera mungkin datang ke office internasional di kampus teman-teman masing-masing untuk minta bonafide, untuk minta form C atau form S, nggak tahu ya sekarang namanya udah berubah atau belum, nanti teman-teman PPI mungkin bisa ditanyain ya antara form C, form S ini, itu penting. Kemudian ingat, setahu aku di 2019, 2022 aku datang itu dalam 14 hari kedatangan kita udah harus registrasi ke FRRO. FRRO itu foreign office. Ketika kita datang kita wajib lapor, walaupun kita punya visa student, tapi kita wajib lapor untuk dapat resident permit. Nah, SIM card, kemudian dapat bonafide, form C, form S dari kampus, kemudian setelah itu usahain untuk segera bikin bank account. Karena untuk ICCR nanti beasiswa itu nanti akan dikirim ke kita dan kita wajib harus punya bank account. Setelah itu usahain SIM card ada, terus dokumen kita terdaftar di FRRO, resident permit. Karena kalau kita telat kita bisa dapat denda tuh. Betul. Dan teman-teman harus coba tanyain ke kampus. Kadang kampus itu nggak aware, apalagi kalau kampus kayak kampus kita yang saya yang sekarang itu mahasiswa internasionalnya dikit. Jadi pengalaman saya, ada kakak senior saya dari negara Afrika, saya lupa negara yang mana. Dia itu udah stay di sini hampir 1 tahun, tapi dia nggak registrasi ke FRRO. Akhirnya mereka dapat denda karena kampus nggak aware, harus bikin form S, form C, mahasiswanya juga baru pertama kali datang ke India, mereka nggak tahu mau ngapain, akhirnya ujung-ujungnya dapat denda. Makanya waktu saya datang, saya lebih aktif dan bisa dibilang saya lebih banyak tahu tentang hal ini daripada kampus. Jadi waktu saya datang ke kampus, saya bilang saya minta form ini, form ini. Jadi dari situ mereka mengusahakan. Jadi artinya kita harus yang lebih aktif. Karena kalau enggak, nanti kita sendiri yang dapat susahnya gitu. Nah, kalau udah dapat FRRO, SIM card, mungkin baru kita nanti fokus ke kuliah. Mungkin ada teman-teman yang ini harus cepat masuk nih, tapi saran aku mending beresin dulu semuanya. Setelah itu mungkin baru fokus ke kuliah. Mungkin itu sih, Mbak. Betul, karena kita di sini kan sebagai foreigner gitu ya Mas, jadi kita harus aman dulu nih secara pribadi gitu. Yes. Kita memang student gitu kan, cuma kalau misalkan data-data kita tidak terdaftar, kita bisa jadi student ilegal mungkin ya kali ya. Nah, ya kayak senior saya itu dia dapat denda tuh. Kalau dan dendanya katanya nggak sedikit juga ya Mas, katanya banyak juga, apalagi nambah hari, makin lama makin besar biayanya ya. Oke. Di sini teman-teman ada tambahan nggak? Ada pengalaman lain atau teman-teman sempat mengalami kejadian di mana teman lupa sesuatu, jadi situasi kalian tidak nyaman di sana gitu. Boleh dong di-share kalau misalkan ada. Ini Mas Naufal mungkin. Sebenarnya kayak gimana ya? Tadi sebenarnya udah dijelasin semua sama Mas Andi nih tentang gimana nih buat pengurusan dokumen dan sebagainya gitu. Apalagi kalau misalkan nanti beberapa temen mungkin nggak punya kakak kelas di universitas dan sebagainya, harus tuh benar-benar namanya of course kayak connect ke ICCR-nya atau ke uni-nya kan, biar benar-benar dapet. Kita stay-nya di mana tuh gak bingung. Kadang tuh masalahnya nih, udah nyampe sana, temanku udah kejadian orang Myanmar. Dia nggak tahu stay di mana, kayak anak hilang bawa koper ya. Nah itu benar tuh, harus tahu dulu, harus telepon ICCR-nya, harus telepon kampusnya. Tuh kayak dapat informasi kita tuh gimana nih tinggal stay-nya buat setelah kita
nyampe di kota itu gitu. Nah, kemudian mungkin kalau lebih enak lagi, kalau aku dulu gini Mas, pas nyampe bandara aku langsung beli SIM card kan disediain tuh di depan Arrival gitu. Nah itu aku beli aja kan enak tuh buat kita kehidupan lah, nggak pakai roaming, mahal banget roaming. Apalagi Telkomsel kan gitu. Jadi kayak nyampe langsung beli aja tuh gitu. Kemudian kalau yang aku lakuin pas nyampe kampus sama hostel, sebelum aku naruh koperku, belum nyampe di kamarku, aku gimana caranya C form sama S form dari college dan juga dari hostel tuh udah disapit dulu sama mereka, jadi tenang, kita tinggal FR aja langsung gitu, tinggal FR aja karena udah disapit duluan tuh si form sama S formnya gitu sih. Sama mungkin harus ngisiin sih kayak dokumen-dokumen apa aja yang dibawa ke kampus gitu, kayak misalnya kayak application dokumen yang kita apply tuh SCR dibawa dulu aja, bagi filenya juga tuh berjaga-jaga dulu tuh, jadi nanti kalau ada apa-apa kan nggak ribet gitu sih. Oke, nice. Kalau dari Kak Sakina nih, karena Kak Sakina baru dateng nih 2025 kemarin, pasti ada Betul. terbaru apa nih Kak? Oke, kalau aku sebenarnya bayar roaming dan itu bener mahal banget Mas Noval. Dan aku cuman make itu sehari, bayangin aku beli 600 ribuan kalau nggak salah. Dan itu besoknya aku bener-bener kesiksa banget karena nggak tahu lagi harus gimana. Dan ada temen Afrika, akhirnya aku minta nge-hotspot. Terus di hari yang sama itu aku ngurus bonafide dan itu langsung jadi, ternyata kampus aku bener-bener gercep banget. Sekali ngurus langsung jadi, terus aku ke administration Gujarat University, aku bikin C-form kalau nggak salah, tapi C-formnya jadinya besok kalau nggak salah, kalau aku ingat. Nah, terus di akhir-akhir aku baru bikin kartu. Oke, di akhir-akhir Jadi itu baru. cuman semingguan doang deh aku ngurus-ngurus gitu. Dan kampus aku belum mulai juga. Jadi kampus aku mulainya sebulan kemudian. Aku emang datangnya paling awal, kecepetan deh waktu itu tuh. Tapi Iya, itu nggak apa-apa lah ya, ketimbang kita datangnya terlambat, kampus iya sudah bener mulai banget. harus deg-degan gitu kan ya. Oke. Tapi kalau dari Kina, administrasi di India itu ribet atau cuma bingungin di awal dong? Malah gampang, aku malah dipermudah segalanya gitu. Terus sama aku kan ada senior di sini ya, Kak Dia sama Kak Dana itu ngebantu aku banyak banget. Jadi mereka berjasa banget buat aku. Baik, berarti Jadi tipsnya jangan sok mandiri ya, langsung tanya aja ke senior. iya, harus tanya ke senior. Seperti kata Mas Andri. Betul. Oke, jadi kalau Kia rangkum nih, yang pertama teman-teman Indonesia misalkan dapat nih ICCR tahun ini atau lewat jalur manapun, studi di India yang pertama adalah teman-teman kontak kampusnya atau kalau misalkan ada senior, alhamdulillah bisa dibantu. Terus yang kedua, teman-teman beli SIM card karena ini penting banget. Ya, monggo Mas Novel. Masih mute Mas Novel, masih mute. Di unmute dulu. Oh iya, mungkin kan yang kekurangan tadi itu kita kalau bisa habis ada FRO tuh bikin bank secepatnya, karena dimanapun kita harus GP, harus online payment dan sebagainya, itu semakin cepat kita punya bank, duitnya semakin cepat cair dari ICR juga tuh. Semakin cepat cair dari ICR, kita baru juga lebih enak gitu, daripada nuker money changer mulu, rugi di kurs doang gitu. Dan memang Tapi sih aku sebenarnya ngurus cepet, gak dapet secepatnya tuh. benar Nggak ikut-ikut. itu kami tidak ikut-ikut memang itu sudah realitanya ya. Betul teman-teman. Memang sih uang itu bukan segalanya, tapi karena kita di luar negeri, uang jadi segalanya. Karena kita tidak bisa apa-apa tanpa uang begitu. Oke, Kia lanjut rangkumannya, kontak senior atau kampus kalau ada, alhamdulillah ya, kalau ada senior di sana, atau kalau misalkan nggak ada, kontak PPI India terdekat juga. Terus beli SIM card karena bagi kita di luar negeri SIM card itu adalah nyawa. Kalau kita tidak punya internet, kita akan bingung melakukan apapun. Terus yang ketiga adalah ke international office untuk dapat bonafide, C-form dan S-form jangan lupa diisi. Terus untuk FRRO untuk dapetin resident permit kita harus melakukannya sebelum 14 hari.
Kalau tidak, kita akan mendapatkan denda, dan makin lama kita menundanya, maka dendanya akan makin tinggi. Terus setelah semuanya selesai, baru kita registrasi untuk mendapatkan bank gitu, bank di India ya teman-teman, biar kehidupan kita lebih lancar dan kita bisa makan seperti itu. Oke, jadi kalau diinget-inget nih, menurut Kia, registrasi di India itu sebenarnya nggak ribet, cuma kita bingung di awalnya doang. Atau kadang kita bingung nih, mau tanya ke siapa, mau ngapain dulu, kayak gitu. Tapi setelah dijalani ternyata nggak seribet itu kok, malah lebih tertata kayak gitu. Dan semuanya adalah demi kenyamanan kita dan keamanan kita hidup di luar negeri, seperti itu. Oke teman-teman, di tengah semua keribetan itu, chaos itu, pasti ada momen di mana kita merasa kalau kita nggak sendirian nih. Menurut teman-teman, siapa atau apa yang paling bantu teman-teman di awal? Kayak misalkan kayak Kak Sakina tadi, yang paling bantu adalah senior dan teman-teman Indonesia. Dan menurut teman-teman nih, seberapa penting sih ketemu orang Indonesia di India? Boleh nih jawab jujur sama teman-teman nih. Sama perasaan teman-teman kalau misalkan ketemu sama orang Indonesia di negara lain nih. Gimana sih perasaannya gitu? Boleh di-share. Dari siapapun. Dulu ya. Baik. Aku sih beruntungnya gini Mbak, aku pertama kali datang aku ke Lucknow, aku studi di Lucknow University. Kebetulan di sana ada senior yang udah kuliah di sana, terus ada eh, teman-teman yang kerja di sana. Waktu itu ada namanya Coach Endra, pelatih badminton di kota yang sama deketan dari kampus kita. Kemudian ada Kak Oktrido juga waktu itu yang di Lucknow. Jadi kita barengan tuh hampir ya mungkin selisih sebulan lah kita duluan Mas Rido yang ke situ. Jadi untuk administrasi kampus kita ada senior. Jadi kita udah nggak bingung lagi. Untuk hal-hal di luar kampus itu kita bisa tanya Mas Rido, kita bisa tanya orang Indonesia yang stay di sana, yang kerja di sana. Jadi waktu itu jujur aku nggak ngerasa kalau uh, ya ngerasa di luar negeri tapi nggak yang benar-benar bingung gitu, nggak benar-benar sendirian gitu karena kalian bantu. Dan alhamdulillah karena kita orang Indonesia ya, jadi ketemu sesama di perantauan itu udah kayak keluarga sih, kita saling bantu itu udah otomatis banget gitu. Dan beruntung juga aku punya teman-teman ketika aku masuk kelas pertama gitu, teman-teman India juga itu excited. Jadi hal-hal yang kebutuhan yang sangat lokal banget itu udah beres tuh kalau nanya sama teman-teman lokal India gitu. Jadi alhamdulillah di awal itu nggak ngerasa banyak ngadepin kesulitan sih karena teman-teman Indonesia banyak, teman-teman India juga baik-baik gitu. Jadi semuanya alhamdulillah lancar gitu sih, Bang. Dan kalau Lebaran masih pulang ke KBRI ya, Mas? KBRI karena rendangnya enak sana. Betul. Boleh di-share juga Mbak Sakina? Iya, tentunya penting banget ya, karena kita ketemu saudara gitu, saudara yang baru kita ketemu, tapi seru banget gitu. Dan kadang tuh capek ngomong bahasa Inggris terus, akhirnya kalau ketemu sesama teman Indonesia, kita kan ngobrol bahasa Indonesia kan. Jadinya emang harus banget sih kita, penting banget. Bisa dibilang nggak kalau Seperti yang misalkan aku bilang tadi. kalau orang Indonesia itu kayak support system bagi kita, bisa dibilang kayak gitu nggak menurut Mbak Kina? Iya, betul banget dong. Jadi ya, kalau Mas Novel gimana nih? Nah, kalau saya sendiri, Mbak, mungkin sedikit kisah berbeda gitu ya. Mungkin kalau ada apa ya, administrasi awal-awal bisa lah nanya ke teman-teman PPI. Tapi karena di kampus sendiri nggak ada orang Indonesia, cara paling mudahnya nih teman-teman misalkan dapat nih kampus yang ada Indonesianya, ya hubungi komisariat dulu. Kalau komisariat benar-benar nggak tahu juga no clue tentang kampus kita bisa ke teman-teman ICCR, tanya aja ke ICCR, ada nggak yang udah datang duluan anak international student? Atau nggak tanya aja, ada nggak sih kayak kakel yang dari negara lain mana aja gitu? Atau ke pihak kampusnya, tanyakan hal yang sama.
Setelah itu tanya-tanyakan di proses di kampus tuh gimana gitu. Karena kan beda kampus, beda sistem gitu. Jadi Betul. kita harus menyesuaikan gitu. Nah, kita tanya-tanya dan sebagainya detail. Jangan malu lah, insya Allah baik-baik. Terus ketika udah masuk kelas, nah itu kan pasti shock juga tuh dengan sistem yang baru tuh, pembelajaran, edukasi dan sebagainya. Jangan malu lah, be humble lah, kunci banget be humble to everyone. Kita kalau misalkan ramah sama teman-teman gitu yang India, nanti bakal dibantu semuanya. Misalnya kayak ketinggalan materi, kemudian misalkan ada hal-hal yang sulit kita, bocoran-bocoran soal, misalkan gitu. Nanti ke depannya bakal mudah gitu, itu hal-hal yang kecil dengan first impression kita pas kita datang gitu ke teman-teman atau ke kelas atau ke hostel gitu, kita jadi be Indonesian lah, gimana terkenal dengan humble-nya gitu. Nah itu bakal ngebantu banget 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 ke depannya gitu buat apapun masalahnya. Betul. Dan menurut Kia memang bertemu dengan orang Indonesia di negara lain itu seperti kita bertemu dengan saudara sendiri. Bahkan kalau Kia ke embassy gitu ke New Delhi, biasanya Kia izin ke orang tua Kia mau pulang ke embassy kayak gitu. Jadi Lebaran kemarin Kia pulang kampungnya adalah ke New Delhi seperti itu. Dan memang kayak memberikan istirahat sejenak untuk otak kita, berhenti dari hiruk pikuk ngobrol bahasa Inggris dan kesibukan-kesibukan kuliah kayak gitu. Jadi kita bisa sharing, saling membantu dan support gitu dari belakang dan tidak harus di depan juga. Oke, sekarang kita masuk ke sesi refleksi dan pesan. Ternyata setelah kita mungkin lebih dari 1 tahun atau mungkin bulan pertama kita sudah lewati di India ini, kita sekarang flashback dulu nih. Kita sudah berhasil survive di bulan pertama di India kemarin. Kalau misalkan teman-teman bisa ngobrol ke diri teman di hari pertama itu, di hari pertama datang ke India itu, apa yang pengen teman-teman omongin ke diri sendiri? Boleh nih 1 atau 2 kalimat dari masing-masing. Boleh dimulai dari Mas Naufal nih, mumpung ada di screen nih. Alright, sebenarnya kalau bisa diulangi waktu kayak let's say 2 tahun yang lalu gitu pertama kali datang ke India, lihat diri sendiri. Satu hal sih yang saya ingin omongkan dengan apa ya, diri saya sendiri, karena kuliah saya 3 tahun dibanding teman-teman Indonesia 4 tahun. Kalau bisa lebih ambisius, lebih konsisten, dan waktu itu cepat, apalagi di dunia kuliah, lakukan apapun kesempatan di depan mata kita, itu benar-benar lakuin aja gitu. Ada kesempatan, gas, 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 gas. Karena apalagi di India tuh banyak opportunity yang nggak kita bayangin yang bisa kita dapetin dan sebagainya gitu. Jangan pernah disia-siain gitu. Terus kemudian explore, belajar banyak hal, coba hal baru, traveling. Nah, itu bakal mengubah perspektif dunia kita, perspektif kita tentang, oh, kita tuh dulu pas sekolah tuh di sini doang nih, sempit nih pandangan hidupnya. Sekarang tuh lebih luas dan sebagainya. Jadi lebih humble, ketemu banyak orang. Cobain explore dunia baru gitu. Jadi nggak hanya belajar dalam kelas, tapi di luar kelas juga. Tapi jangan sampai dalam kelas ketinggalan juga. Gitu. Boleh dilanjut sama Mbak Sina nih. Kalau aku bisa ngobrol ke aku di hari pertama, aku bakal bilang jangan boros. Karena ICCR belum cair, aku bilang. Dan ya aku bakalan bilang lebih semangat lagi, lebih ambisius lagi. Dan kalau bisa belajar bahasa Hindi sih. Di hari pertama itu belajar bahasa Hindi. Karena aku nggak belajar Padahal udah kemarin-kemarin. Gitu sih, gitu aja. Oke. Kalau Mas Andri, Oke, kalau aku sih mungkin udah lama banget ya 2019. Mungkin aku bakal bilang jangan kebanyakan tidur. Bener kata Mas Noval, kita harus banyak main sih di sini. Sama banyak makan. Waktu itu karena mungkin makanan beda ya rasanya, tapi harus banyak makan biar kuat, biar jalan-jalannya tuh lebih sering gitu, nggak sering tidur kayak saya dulu. Mungkin itu sih Mbak. betul. Nah, kalau Kia nih, kalau misalkan Kia kembali ke masa-masa pertama kali Kia ke India, kayaknya Kia mau bilang ke diri sendiri, fokus pengennya apa, tujuannya apa datang ke India, jangan ke arah manapun kayak gitu. Terus benar kata Kina, jangan boros di awal karena kita tidak tahu kapan ICR akan keluar.
Statementnya kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah sharing bersama PPI India malam hari ini. Dari semua cerita malam ini kita belajar kalau kaget itu normal, bingung itu wajar, dan tersesat di administrasi itu pengalaman kita bersama. Tapi satu hal yang penting, jangan jalan sendiri. Tanya, cari bantuan, dan connect dengan komunitas, terutama PPI India. Karena di India, kita nggak sendirian. Thank you untuk sharing malam hari ini, dan buat teman-teman yang lagi di fase aku harus ngapain ya, atau teman-teman di Indonesia yang akan hadir bersama kami di India, tenang, teman-teman lagi diproses. Jangan lupa bertanya. Namaste, Sat Sri Akal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste, Waalaikumsalam.